Nisha Suci Purnamasari. Salam kenal semuanya. Aku dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kampus Mercu Buana. Jadi aku di sini tuh mau ngasih info seputar Provinsi Gorontalo ke kalian semua. Pasti kalian penasaran kan, di Gorontalo tuh ada apa aja sih? Sama loh, aku juga penasaran. Mari kita cari tahu bareng-bareng yuk dan kita explore bareng-bareng. Dadah semua. Yo, cekidot, cekidot, Kejedot, yo, cekidot, cekidot. kejedot. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, poin pertama aku akan menjelaskan tentang deskripsi Provinsi Gorontalo. Gorontalo adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi, tepatnya di Semenanjung Gorontalo. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Gorontalo, dan provinsi ini terkenal dengan julukan Serambi Madinah karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Gorontalo dibentuk pada tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 dan sebelumnya merupakan bagian dari Sulawesi Utara. Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah sekitar 12.435 km persegi dan memiliki garis pantai sepanjang sekitar 590 km. Secara geografis, Gorontalo terletak di antara 0 derajat 19 menit sampai 1 derajat 15 menit lintang utara dan 121 derajat 23 menit sampai 125 derajat 14 menit bujur timur. Gorontalo berbatasan dengan Sulawesi Tengah di sebelah barat, Sulawesi Utara di sebelah timur, Laut Sulawesi di utara, dan Teluk Tomini di selatan. Gorontalo memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, terutama di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata. Beberapa komoditas pertanian yang terkenal di Gorontalo antara lain padi, jagung, dan kakao. Nah, selanjutnya di poin kedua aku akan membahas tentang suku dari Gorontalo. Suku Gorontalo sering disebut juga sebagai suku Gorontalo, yang merupakan istilah yang umum digunakan untuk menyebut orang dan wilayah Gorontalo. Suku Gorontalo memiliki populasi utama di Provinsi Gorontalo, namun juga dapat ditemukan di daerah lain seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Selain suku Gorontalo, ada beberapa etnis minoritas di Gorontalo seperti suku Suluwawa, suku Limboto, suku Bolango, dan suku Atinggola. Selanjutnya poin ketiga, yaitu bahasa dari Gorontalo. Bahasa dari Gorontalo yang juga dikenal sebagai bahasa Gorontalo adalah bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Gorontalo di Provinsi Gorontalo. Bahasa ini memiliki beberapa dialek, termasuk Suwawa, Atinggola, Kota, dan Bolango. Bahasa Gorontalo memiliki ciri khas seperti penggunaan vokal pada akhir kata dan pengaruh bahasa Melayu Gorontalo. Nah, poin yang keempat, aku akan membahas tentang agama dari Provinsi Gorontalo. Mayoritas penduduk Gorontalo beragama Islam dengan presentasi sekitar 99%. Selain Islam, ada juga penganut agama lain seperti Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Berikut adalah rincian agama-agama yang dianut di Gorontalo. Islam mayoritas penduduk sekitar 99%, Kristen atau Protestan dan Katolik sekitar 1,58%, Hindu sekitar 0,37%, Buddha sekitar 0,08%, dan Konghucu sekitar 0,01%. Nah, poin yang kelima adalah budaya dari Gorontalo. Pertama yang aku akan bahas tentang kerajinannya. Kerajinan khas Gorontalo yang terkenal antara lain adalah karawo atau kain sulam tangan dan upia karanji atau topi anyam. Karawo dengan sulaman motif tradisionalnya memiliki nilai seni dan ekonomi yang tinggi. Upia karanji yang merupakan anyaman topi juga menjadi produk kerajinan tradisional yang populer. Kemudian yang kedua adalah tradisi adat. Gorontalo memiliki berbagai tradisi unik yang kaya akan nilai budaya dan sejarah. Beberapa tradisi yang terkenal antara lain walima atau peringatan Maulid Nabi, Molunggelo atau menidurkan bayi di ayunan, mandi safar, dan tumbi lotohe atau malam pasang bambu. Tradisi-tradisi ini mencerminkan kekayaan budaya Gorontalo dan terus dilestarikan oleh masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga adalah senjata tradisional. Senjata tradisional Gorontalo meliputi berbagai jenis, diantaranya adalah baladu, eluto, wamilo, bituo, dan beberapa jenis tombak seperti totombuo, sambawa, dan kanji pumbungo. Nah, selanjutnya yang keempat ada rumah adat. Rumah adat Gorontalo yang paling dikenal adalah rumah adat Duluhupa dan Bantayo Poboide. Duluhupa merupakan rumah panggung dengan atap segitiga bersusun dua, menggambarkan syariat dan adat Gorontalo. Bantayo Poboide adalah balai pertemuan untuk musyawarah dan pengambilan keputusan penting. Nah, yang kelima ada tari adat. Tarian adat Gorontalo memiliki beberapa jenis yang masing-masing memiliki makna dan fungsi tersendiri loh. Di antaranya adalah tari Tidilo Uwayabu, tari Saronde, tari Dana-Dana, dan tari Polo Palo.
Nah, poin yang terakhir adalah pariwisata. Selamat datang di Pantai Botutonuo. Pasir putihnya berpadu dengan birunya air laut. Tak jauh dari sana, Taman Laut Olele menanti penyelam laut dari seluruh penjuru dunia. Olele adalah surga bawah laut yang tersembunyi di Teluk Gorontalo. Dan bagi teman-teman yang ingin mencari keunikan, Pantai Batu Barani siap menyambutmu, membawa suasana eksotis yang langka seperti berada di film petualangan.